Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Teman-teman dimanapun berada, puji dan syukur semoga senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita dapat terus menjalankan aktivitas dan kesibukan kita, dan kita berdoa semoga apa yang kita kerjakan, apa yang kita lakukan menjadi suatu kebaikan amal soleh di sisi Allah, sehingga itu kelak menjadi sebab Allah berikan kita rahmat di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam tentunya kita sampaikan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi perantara antara kita kepada Allah, yang menjadi satu-satunya nabi yang sangat memikirkan bagaimana nasib umatnya kelak di hari kiamat. Maka sampai-sampai Allah itu menawarkan kepada beliau, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Apa yang dapat membuatmu puas wahai Muhammad? Maka Rasul menjawab, aku akan puas ya Allah jika aku dapati tidak ada satupun dari umatku yang nantinya masuk ke dalam neraka. Maka kita perlu dan memang sudah sewajarnya menjaga hubungan kita dengan baginda Nabi dengan memperbanyak membaca salawat, insya Allah. Teman-teman dimanapun berada, alhamdulillah kita sudah masuk pada bulan Rabiul Awal, di mana ini adalah bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW. Tepatnya bulan Rabiul Awal 1444 Hijriah. Nah, tradisi para ulama terdahulu ketika masuk atau menyambut datangnya bulan Rabiul Awal, di antara khasnya adalah mereka kemudian memperbanyak dalam rangka membaca sholawat. Tujuannya tidak lain adalah sebagai bentuk mahabbah, sebagai bentuk ungkapan syukur dan menunjukkan rasa cinta yang tinggi kepada baginda Nabi Muhammad. Maka kemudian mereka selain daripada bulan Rabiul Awal ini, tentu mereka bersolawat, akan tetapi tidak sebanyak dan tidak sesemangat ketika mereka masuk pada bulan Rabiul Awal. Lalu yang kedua, banyak sekali terutama umat muslim yang ada di Indonesia mewujudkan rasa cinta atau mahabbah di bulan Rabiul Awal ini dengan melakukan tradisi, yakni memperbanyak melakukan atau membuat acara berupa Maulid Nabi, di mana itu ditunjukkan tentu dalam rangka untuk mewujudkan rasa cinta kepada baginda Nabi yang harapannya kelak yaitu kita diaku sebagai umat Nabi Muhammad yang kita harapkan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Nah, tentunya ini merupakan satu kebanggaan buat kita karena kita sudah diberikan nikmat oleh Allah, diantaranya nikmat panjang umur, sehingga kita dapat berjumpa kembali dengan bulan Rabiul Awal 1444 Hijriah ini. Nah, teman-teman semua, semoga kita di bulan Rabiul Awal ini dapat meningkatkan selain daripada sholawat juga tentu kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada hal yang ingin mungkin coba saya jadikan salah satu renungan khususnya untuk diri saya pribadi, bahwa banyak sekali acara maulid yang sudah kita hadiri, acara demi acara yang
tanda kutip memang sebagai bentuk wujud dari rasa cinta kepada baginda Nabi. Akan tetapi dari berbagai macam acara yang dilaksanakan, yang kita hadiri, ternyata sedikit sekali yang kemudian mengambil hikmah, mengambil pelajaran, atau kemudian mengamalkan apa yang ia dapat dari acara maulid tersebut. Nah, yuk pada kesempatan bulan Rabiul Awal tahun ini, marilah coba kita amalkan satu saja dari sekian ribu hadis yang dicatat oleh ulama, khususnya oleh yang paling terkenal dan populer adalah Al-Imamul Bukhari. Dari sekian ribu hadis yang beliau tulis dalam kitab Sahih yang beliau susun itu, maka coba ada satu hadis yang mungkin bisa kita renungkan bersama dan kita jadikan sebagai modal untuk kita sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kita, khususnya dalam rangka meneladani baginda Nabi Muhammad SAW. Ada hadis yang saya yakin teman-teman semua ini pasti sudah pernah mendengar, bahkan hafal dengan hadis ini. Di mana hadis itu berbunyi bahwasanya man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa di antara orang-orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, itu tidak lain cirinya adalah mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Nah, tentu hadis ini begitu sederhana tekstualnya, akan tetapi begitu dalam dan begitu luas pemaknaannya. Maka coba sedikit kita renungkan bersama-sama terkait dengan hadis ini. Di sini disinggung oleh Rasulullah bahwa ketika seorang hamba mengaku dia mencintai Allah, beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ada tuntutan kepadanya yang mengharuskan dia dengan senang hati, dengan kesadaran, dengan satu tujuan dan niat, yakni sebagai bentuk mahabbah ilallah wa mahabbah ila Rasulillah, yakni wujud daripada dia cinta kepada Allah, iman kepada Allah dan juga kepada Rasulullah, ialah ia kemudian mencintai saudaranya, apalagi yang seiman, ya, bukan hanya sekandung, mencintai saudaranya seagama, seiman, seakidah, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Kalau kita memakai analogi yang sederhana, misal kalau kita membeli makanan yang kita sukai, maka makanan itu harus sama dengan yang kita bagi kepada saudara kita. Jika kita memakai pakaian yang kita sayangi, yang kita sukai, mungkin harganya mahal, maka apa yang kita beri kepada saudaranya ya minimal sama, karena memang wujud daripada mencintai saudaranya itu, apa yang dia nikmati tentu sama dengan apa yang diberikan kepada saudara sesamanya. Maka yuk momen di bulan Rabiul Awal tahun ini 1444 Hijriah ini, kita jadikan satu hadis ini pedoman buat kita, bahwa kalau kita mengaku beriman kepada Allah dan hari Rasul, ke hari akhir, kemudian kita juga beriman kepada Rasulullah, maka sudah saatnya kita mencintai saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Nah, oleh karena itu kita luangkan sedikit daripada kesibukan waktu kita ini untuk mendoakan saudara kita tanpa harus ia ketahui kita mendoakannya. Karena dalam hadis, salah satu hadis yang sahih dikatakan, barang siapa yang mendoakan saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya itu, maka doanya ini langsung diaminkan oleh malaikat. Kemudian doa itu tidak dikabulkan oleh Allah sebelum yang berdoa ini
merasakan kebahagiaan sebagaimana yang ia doakan kepada saudaranya. Dan insya Allah doa yang dimintakan kepada saudaranya secara sir, secara rahasia ini insya Allah akan menjadi sedekah yang sir, sedekah yang rahasia, di mana sedekah yang sir itu memiliki nilai dan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin inilah salah satu cara daripada kita mengaku cinta kepada Allah, mengaku cinta kepada baginda Nabi Muhammad yang setiap tahun kita peringati kelahirannya, akan tetapi terkadang kita lalai untuk mewujudkan bagaimana sesungguhnya bukti mencintai daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Semoga ini bermanfaat untuk diri saya pribadi dan untuk teman-teman semua. Kurangnya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.